Pak Ridwan, silakan. Pak Ridwan. Bagaimana, Pak? Sudah selesai. Besok lagi kita lanjutkan. Mungkin ada saya sebelum dilanjutkan, barangkali mohon maaf ini sebelumnya karena saya tidak bisa mengikuti dari awal tadi karena mengajar dan menguji. Saya ingin sebelum ditutup barangkali Pak, bisakah ditampilkan Pak Yusuf sistem produk dari disertasi yang menggunakan sistem dinamik yang utuh, yang bisa menggambarkan tingkat kerumitan dari sebuah disertasi yang menggunakan tools sistem dinamik. Kemudian ada teman kemarin yang bertanya, kira-kira kalau dikaitkan antara sistem dinamik dengan spasial, itu kira-kira jadinya seperti apa? Produk akhirnya itu seperti apa? Barangkali bisa ditampilkan saja, walaupun tidak Bapak jelaskan, tapi paling tidak teman-teman bisa melihat, oh ternyata memang seperti ini yang disampaikan Pak Yusuf, butuh waktu setidaknya 2 semester. Dan itu terlihat dari tampilan akhirnya Pak. Tampilan akhir dari disertasi itu, yang sistem dinamik, kemudian yang sistem dinamik dikombin dengan analisis spasial. Itu Pak mungkin yang perlu jangan sampai teman-teman coba carikan yang sampai teman-teman mengira bahwa sistem dinamik itu hanya seperti yang tadi. Itu kan hanya sederhana, ada contoh-contoh kecil ya. belum membuat orang teler Pak, belum membuat orang teler dan pusing 7 keliling ya. Kalau sudah lihat yang model disertasi utuh itu Pak, itu yang ngeri itu ya. Sampai ada 3 layer, 4 layer gitu kan. Saya coba tampilkan satu ya, Siap. yang ya. Ini ada satu model mahasiswa, yaitu model terkait komoditas kopi. Komoditas kopi di mana ini? Di Lampung apa coba saya munculkan. Yuk. Sambil nunggu, ada yang lain mau ditanyakan nggak apa-apa, sambil nunggu aja, sambil nunggu. Masih proses ini.
Pak, saya mau minta izin ini. Oh, silakan. Oke Pak, ya. Saya minta izin dulu, saya mau pergi menjemput. Ya. Silakan Jadi, Pak. Silakan, Pak, silakan. Iya Pak, misalnya saya besok lagi saya itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sambil menunggu barangkali Pak Yusuf. Artinya Ya. berdasarkan pengalaman Bapak selama ini berinteraksi dengan jenis penelitian yang menggunakan sistem dinamik sebagai tools utamanya. Adakah pengalaman yang Bapak pernah saksikan mahasiswa S3 yang disertasinya menggunakan tools sistem dinamik, durasi menyelesaikannya itu kurang dari 1 tahun? Banyak. Oh ada juga ya? Banyak. Karena tergantung modelnya sebenarnya. Ya. Ini yang saya tampilkan ini kemarin kebetulan dia konsultasi ke saya ini intens dan anak PSL juga 2000 berapa ini beliau ya? 2015 apa 2016 ya. Nah, beliau menggunakan model ini, model mengetahui bagaimana pengaruh pemupukan terhadap mutu kopi. Idenya sederhana, Pak. Tapi modelnya yang rumit. Nah, itu. Ini gambar modelnya nih. Ini gambar model existingnya. Nah, ini CLD-nya. Ini saya rancangkan CLD-nya. Kalau kita kurang besar ini. Di monitor tampak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Nah, ini CLD-nya. Nih, kemudian kita konversi ke model, kan ketemu seperti ini. Ini dalam satu model ini ada berapa layer ini? Ini satu yang di atas, yang luas tanam, kemudian mutu, yang sebelah kanan, kemudian di bawah mutu, di bawah luas tanam ada produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh pemupukan, ini yang warna-warni. Kemudian di bawah ada model biaya input. Ada model biaya dari pemupukan. Kemudian di bawah model biaya ada total biaya. Ada model total biaya. Nanti ketemu dengan total pendapatan. Ada juga faktor emisi satu. Jadi ada 4 submodel, ada 5 submodel yang dia buat. 5 submodel ya. Ya, 5 submodel. Mulai dari area luas tanam, kemudian mutu kedua, ketiga biaya, keempat pendapatan, kelima emisi. Ada 5 submodel ini. Nih, ini emisinya nih. Jadi penggunaan pupuk itu ternyata juga menghasilkan emisi. Iya. Nah, itu. Jadi dia ingin menawarkan beberapa alternatif. Nah, dari model existing ini kemudian kita kembangkan menjadi model simulasi. Nah, ini kita coba simulasikan ini. Ini saya sudah kasih warna-warni, ini yang sudah berwarna-warni ini sudah simulasinya nih. Simulasi. Nah, teman-teman yang menggunakan analisis sebelumnya, misalnya MDS yang mau diungkit, ya yang seperti inilah. Yang diungkit ini. Nah, itu. Ini skenario optimis misalnya, ini satu. Kemudian kita pindah ke bawahnya skenario pesimis. Nih, layer 2. Nih, kemudian nanti ada skenario yang lainnya misalnya skenario sangat optimis atau skenario sangat pesimis. Kalau ini ada tiga skenario yang dia bangun. Ini butuh waktu intens dia konsultasi ke saya itu 6 bulan. 6 bulan, 1 semester 6 bulan siang malam. 1 semester ya. 1 semester siang malam tapi. Full ya. 1 semester full. 1 semester full. Luar biasa. Ya, itu yang saya maksud tadi. Dan sangat berat. Saya rasakan dia juga mengaku bahwa ketika saya tidak turut membantunya, maka dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya.
Padahal dia sebenarnya sudah bisa. Cuma memang banyak hal tips dan triknya yang kadang kalau apa tergantung jam terbang misalnya. Iya. Jadi kalau saya ingatkan kalau Bapak Ibu punya waktu yang cukup 1 tahun untuk meneliti, welcome. 1 tahun untuk meneliti. Tapi kalau hanya sisa 1 tahun masa studi, saran saya belokkan sedikit jadi strategi atau skenario naratif gitu. Ya, saya teringat yang cerita kawan seperjuangan kita Pak Yusuf, Pak Arben, ya itu kan ahli apa sistem dinamik juga. Beliau pakai Stella, tapi sampai akhir kita kuliah beliau DO kan, nggak bisa beliau menyelesaikan di Pak. DO karena habis waktunya. Padahal beliau ahli Stella. Bisa membantu yang lain. Iya, bisa membantu yang lain. Yang lain selesai, dia yang malah drop out. Nah, itu yang kadang harus diperhatikan memang. Limit waktu, batas DO ya. Yang lama kemarin ini adalah menguji validasinya. Menemukan model yang sesungguhnya itu dengan dunia nyatanya itu yang paling berat itu. Baru pembimbing beliau memang konsen juga di model, jadi asik gitu diskusinya. Ya. Pertanyaan saya Pak Yusuf. Ya. Ketika ada teman-teman di UAO mengambil sistem dinamik, tapi pembimbingnya sama sekali tidak tahu dengan sistem dinamik, itu bagaimana nanti itu Pak? Bagaimana mengetahui bahwa model yang dia bangun itu sudah tepat? Sementara pembimbingnya tidak ada yang mengetahui tentang sistem dinamik ini. Ya, dia tidak bisa memberikan arahan. Dia paling hanya bisa menggunakan filosofi metodologi kan. Ya. Jadi pakai ilmu umum. Ya. Harusnya sih beliau-beliau ya belajar juga. Artinya kan tidak mesti harus ahli kan. Betul. Tapi kan minimal kalau ada informasi training atau kelas online dan sebagainya kan sebenarnya bisa juga sih karena kan sederhana seperti Bapak Ibu yang ikut hari ini atau kemarin kan minimal sudah berbeda pasti cara berpikirnya pasti sudah berbeda Pak. Ya. Ini setelah di running ini berapa layer jadinya Pak? Setelah di running? Kalau di running di sini di skenario-nya. Ini jadinya nih. Ini skenario-nya nih. Ya. Mulai dari pemumpukan urea, pemumpukan optimis, pemumpukan urea pesimis, persen perbaikan, kemudian kematangan buah. Wow. Banyak sekali ini yang dia ungkit. Luar biasa. Iya, dan jujur saya totalitas membantunya. Ya. Nah ini dia. Jadi kita buat model dulu. Ini grafiknya ini. Kita buat model dulu itu 2013 sampai 2020 data existingnya. Nah di 2020 ini baru kita simulasi nih. Ya. Nah, ini terkait dengan produktivitas ini. Nah produktivitas. Nah kemudian nanti pindah ke grafik yang lain. Jadi kalau sebenarnya nanti sisa kita saja mau mengeluarkannya mana. Mutu kopi. Nah ini mutu kopi nih. Ya. Nah ini mutu kopi. Kemudian yang grafik berikutnya pendapatan. Tuh. Nah kita berharap semua yang warna-warna hijau itu ada di atas. Karena kan yang kita mau cari itu yang terbaik. Iya. Nah itu. Lama ini Pak bolak-baliknya. Jadi dia tidak satu kali. Kebetulan pembimbingnya bisa, jadi akhirnya berkali-kali gitu kan. Lebih rumit mana Pak? Sistem dinamik sendirian seperti ini atau sistem dinamik dikombin dengan analisis spasial seperti disertasinya Pak Yusuf kemarin? Oh, lebih sebenarnya sih sama karena kan cuma akan lebih rumit di spasialnya lagi. Jadi nanti kalau yang spasial sistem dinamik spasial dinamik itu Pak,
Ya. Metodenya ada dua. Yang satu manual, seperti saya pakai. Yang satu lagi itu bisa pakai integrasi dengan Tera, seperti yang dipakai Pak Firman. Nah, jadi ada softwarenya Tera itu bisa dipakai. Kebetulan saya sudah pernah ketemu Firman dan saya tanya, Bapak kalau mengajar spasial dinamik itu software yang dipakai yang mana? Nah, dia sampaikan itu bahwa software Tera itu. Nanti bisa kita kembangkan juga itu. Kebetulan kemarin saya minta software Teranya dari yang berlisensi sih. Siap. Kalau membangun modelnya sama, Pak. Membangun modelnya sama. Karena nanti dari hasil model simulasi baru dimasukkan di spasial. Jadi kita berharap kalau perubahan lahan, misalnya teman-teman yang menggali perubahan lahan, jadi tidak hanya berubah secara grafik dinamisnya, tetapi juga berubah secara spasial. Jadi keruangannya berubah gitu. Ya. Siap. Ada lagi mungkin? Jadi ini satu file aja nih, satu file saya buat CLD-nya, habis CLD-nya saya buat, dia diskusikan dengan pembimbingnya. Oke, saya teruskan membangun modelnya. Saya bangun dulu model existing-nya, sudah itu saya minta dia asistensikan. Kalau sudah oke, baru kita buat model skenario-nya. Luar biasa. Kelihatan betul novelty-nya, Pak ya? Pasti akan kelihatan. Pasti akan muncul. Iya. Karena di skenario inilah yang akan kita mainkan. Iya. Misalnya pupuknya kan ada 7 macam ini. Ada 6 macam di luar organik. Iya. Nah, awalnya organik tidak kita masukkan. Nah, lama-lama di moderat kita masukkan organik sedikit, di optimis kita masukkan organik 70%. Tuh. Nah, mutu kopi yang dihasilkan dari organik dengan kimia tentu berbeda. Iya. Nah, itu yang menjadi temuan dia. Dan alhamdulillah katanya pembimbingnya luar biasa katanya. Saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Iya, luar biasa katanya. Kata pembimbingnya luar biasa. Iya. Jadi harapan kita sebenarnya pembimbing juga memahami. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga jika menggunakan minimal ada yang bisa memandu. Nah, itu ada yang bisa memandu, yang kira-kira yang paham lah. Nah, itu. Jadi teman diskusi tidak jadi masalah kan, tidak selamanya harus menjadi pembimbing. Iya. Tapi di Pak Iwan di pasca sarjana UHO dosen-dosennya memang sudah mengajarkan ke mahasiswa terkait modeling ya, decision support system, kemudian sistem dynamic, atau hanya membebankan pada mahasiswa untuk mencari tahu sendiri, kemudian memasukkan dalam tools yang digunakan dalam disertasi mahasiswanya, atau gimana? Karena akan sulit nanti menemukan titik temunya antara apa yang sudah dibuat oleh mahasiswa bimbingannya dengan promotor dan kopromotor. Kalau promotor dan kopromotor itu tidak paham dengan model atau decision support system yang digunakan. Itu bagaimana Pak? Yang terjadi di pasca sarjana UHO seperti apa? Supaya ada langkah antisipasinya, mumpung ada Pak Yusuf, kira-kira langkah antisipasinya seperti apa? Karena itu tadi, untuk menguji validitas produk akhir dari disertasi kita yang menggunakan modeling itu bagaimana kalau promotor dan kopromotornya paling tidak paham lah, biar sedikit ya. Tapi kalau sama sekali blank, tidak paham, itu bagaimana itu? Takutnya produknya itu tidak valid dan cenderung kurang tepat sasaran gitu loh. Bagaimana Pak Iwan? Yang Bapak amati di pasca sarjana UHO. Ya, kalau yang selama ini kebetulan waktu di semester pertama kemarin tidak ada mata kuliah khusus yang menyajikan tentang pemodelan. Kemudian kebetulan saya di kehutanan juga, konsentrasinya kehutanan. Kemudian ada juga teman-teman yang kontribusi ke
harinya ke PSL. Iya, Saya tidak ada juga mata kuliah yang mengkhususkan model. membahas tentang field pemodelan. Ya, jadi ini merupakan sebuah tantangan juga dari sebuah institusi untuk bagaimana ke depannya ya, untuk bisa memikirkan atau memformulasi sebuah kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masa depan. Kalau kemarin tidak ada Pak, belum ada disajikan mata kuliah khusus, ya, baik itu kelas besar maupun konsentrasi yang membahas tentang Sumber daya alam. Ya, padahal ya kan kajiannya sumber daya alam, PSL dengan kehutanan, dengan pertanian, ya. Belum ada Pak. Sejauh ini belum ada. Mungkin pada saat nanti bisa jadi pada saat nanti perubahan kurikulum, ya kebetulan nanti sudah mau akreditasi, proses akreditasi di tingkat S3 pasca sarjana ilmu pertanian, itu bisa juga bisa saja dimasukkan pada perubahan kurikulum nanti ke depan. Bahwa mata kuliah pemodelan itu bisa nanti dimasukkan sebagai sebuah mata kuliah wajib dan minimalnya mata kuliah khusus. Ya. Yang memang membahas pemodelan seperti di kampus-kampus yang selama ini, misalnya di IPB misalnya. Saya kira begitu Pak. Mungkin saya tambahkan, selama ini yang terjadi, kita hanya diarahkan oleh Prodi untuk mengikuti training ya, pelatihan atau kegiatan-kegiatan kuliah umum atau seminar yang paling mungkin untuk mengikuti yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang kita gunakan di disertasi. Ya. Jadi mungkin saya kira ini masukan yang sangat berarti buat Prodi S3 Ilmu Pertanian UHO ke depan, bagaimana kurikulum yang ada itu bisa nanti diformulasikan dengan kondisi perkembangan di masa yang akan datang. Saya kira begitu Pak. Barangkali saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak. Ada satu kesulitan yang memang akhirnya selama kami mencoba belajar di S3 UHO itu sebenarnya kalau seandainya pendamping kita dalam riset itu adalah orang-orang yang paham dalam konteks disiplin, saya kira tidak jadi masalah, tidak jadi sulit, manakala ada motivasi dari mahasiswa itu sendiri. Hanya kan menjadi persoalan adalah kadang-kadang fokus kajian kita dengan pendamping kita itu kadang-kadang tidak searah dengan disiplin ilmu. Jadi memang agak berat memang. Jadi salah satu kelemahan di UHO. Entah karena barangkali masih kekurangan kalau kita katakan kekurangan ahli ya banyak, tapi kan itu barangkali penempatan pendamping itu yang perlu diperhatikan. Saya kira itu juga yang menjadi pokok masalah. Betul. Mungkin sebagai tambahan juga, saya kira tadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Ridwan. Saya kira mungkin akan menjadi masukan yang sangat penting ketika nanti lokakarya kurikulum di tingkat pasca sarjana, baik itu di Prodi S2 maupun di S3 Ilmu Pertanian. Ya, kebetulan ketika nanti lokakarya, itu saya kira mungkin beberapa teman-teman dari kita ini bisa terlibat dalam kegiatan lokakarya. Karena memang di awal saya sempat juga diskusi dengan Ketua Prodi, Prof. Gusti, ketika nanti pada saat proses penyusunan kurikulumnya, ya, kita bisa memberikan sebuah gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran terkait dengan perkembangan minimal di kurikulum. Adalah salah satu bagaimana maksud saya jangan Prodi hanya menganjurkan ke mahasiswa saja untuk mempelajari pemodelan. Iya. Dosen-dosennya di Prodi itu juga harus dibekali dengan pengetahuan pemodelan dong. Bagaimana caranya dia mau membimbing mahasiswanya kalau mahasiswanya jauh lebih pintar pemodelan daripada dia, kan begitu? Iya. Itu kan pokok masalah Pak, pokok masalahnya di sini. Iya. Penempatan tadi saya katakan. Nanti kita training dosennya. Iya, dosennya harus di training Pak Yusuf.
Jangan cuma mahasiswa yang disuruh training kemana-mana. Ini artinya saya bisa bicara begini karena saya di luar sistemnya. Betul saya dosen UHU, tapi saya kan tidak mengajar di pasca. Saya melihat kecenderungan beberapa tahun terakhir mahasiswa pasca itu didorong untuk mengikuti pelatihan pemodelan, pelatihan decision support system, pelatihan sistem dinamik. Tapi dosen-dosennya memagari diri dengan pengetahuan yang zaman dulu gitu loh, yang old school, kan itu nggak up to date juga ilmunya. Harusnya dosennya juga bergerak, mahasiswanya bergerak maju, dosennya juga bergerak, bahkan harusnya lebih cepat pergerakannya dosennya ketimbang mahasiswanya. Itu yang saya takutkan nanti dalam perjalanannya kita sulit dalam mencari titik temu ketika konsultasi misalnya. Dosen promotor akan kesulitan memberikan masukan terkait model yang kita pakai. Saya kira Pak Rik itu akan dialami teman-teman yang untuk angkatan 89 akan dialami itu, karena memang penempatan kaitannya dengan proses disiplin ilmu juga ini juga yang dikebiri juga ini, sehingga memang dalam konteks kerjanya memang mahasiswa kita masih mandiri, kadang-kadang tidak akan connect dengan arah daripada pendamping kita. Ini jadi masalah, memang berat memang kalau untuk kita di sini. Jadi memang harus dimulai dari prodi itu, dari mahasiswanya, kemudian prodi memang harus proaktif untuk mencarikan solusi tentang itu. Saya kira itu Pak Rik. Iya Pak. Saya kira ini masukan yang sangat berarti Pak. Iya. Oke, kita ketemu besok lagi. Siap Pak Yusuf. Siap Pak. Iya. Insyaallah. Kita masih punya 2 bahan lagi nih. Iya. Jadi ini gambaran ini bahwa metode sistem dinamik itu memang jauh lebih membutuhkan waktu yang banyak ketimbang metode-metode yang lain. Ya. Karena 1 hari penuh saja ini, kita kemarin cuma sampai jam 5 itu bisa menyelesaikan 2. Bahkan kita sudah santai-santai. Ini kita sampai sudah 5:30 masih baru tadi jam 5 baru kita selesai juga. Itu menunjukkan Pak, itu menunjukkan. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Ridwan. Kan kalau saya itu kan selalu ingin agar teman-teman bisa cepat gitu. Artinya bisa cepat memahami. Kemudian makanya saya selalu mengangkat konsep, filosofi, kemudian praktek sedikit. Karena yang kita harapkan Bapak tidak awam dengan metodologi ini. Kalau terkait kemampuan atau keberhasilan berikutnya adalah tergantung balik ke Bapak, mau banyak exercise latihannya atau misalnya ya mau hanya sampai di penelitian saja. Iya. Nah itu. Itu saja mungkin. Pak Mas Iwan. Pak Ridwan. Ada waktu kita harus latihan, dalam 1 minggu kita harus ada kumpul kita latihan kan. Ya, kalau saran saya kita offline. Iya Pak. Ya, kalau bisa kita offline, nanti Bapak sesuai dengan kasus penelitiannya saja. Iya. Jadi ya makan waktu 5 hari nggak apa-apa lah mungkin ya. Betul Pak. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan Pak. Semoga. Ya. Dalam waktu 6 bulan ke depan misalnya atau kapan rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan mungkin kita paling tidak offline-nya sudah bisa dilaksanakan begitu supaya siapa tahu. Ya, diatur aja Pak, diatur. Tanya Pak. Diatur aja. Ya. Diatur sedemikian karena ini kan sangat terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Jadi memang membutuhkan konsentrasi penuh. Saya yakin kalau dulu saja waktu Mas Iwan itu offline itu udah pernah, sekarang mengulangi masih gagap-gagap juga. Mestinya udah lancar kan. Tapi kalau artinya ada spesialisasi, sepertinya Mas Iwan tidak terlalu ke dinamik, masih lebih ke repis saya lihat, lebih ke repis kemudian perspektif. Nggak jadi masalah. Ada spesialisasi karena memang penelitian beliau akan ke situ. Nah, yang ingin saya sampaikan itu metode yang kita gunakan itu meskipun sama judulnya, tetapi
karakteristiknya berbeda gitu loh. Penguatannya berbeda, Pak. Iya. Itu. Iya. Jadi tidak sama dengan yang digunakan orang gitu. Iya. Kita punya kekuatan-kekuatannya, kelebihan-kelebihan software itu kita bisa manfaatkan dengan baik. Iya. Ya. Oke ya. Siap. Pak Baik, Yusuf. Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. terima kasih banyak. Makasih banyak, Pak. Sama, Pak. Ya, mohon maaf Pak kalau ada salah kata. Santai Pak, santai. Guru dengan murid memang begitu Pak. Kalau guru dengan murid. Belum minta maaf sudah dimaafkan. Iya, amin. Supaya Assalamualaikum kita bisa warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.